Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nara kita yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Abbas Effendi. Kali ini Nara kita menyapa Anda semua dengan ulasan tentang haji ilegal. Bagi sobat Nara kita yang berencana untuk menjalankan ibadah haji, sebaiknya berhati-hati, terutama ketika mendapatkan tawaran berangkat haji dengan cara cepat tanpa menunggu antrian. Ya, tawaran ini biasanya dengan visa Furoda atau haji backpacker, visa bisnis atau visa ziarah. Jika sobat Nara kita mau berangkat haji dengan visa Furoda, maka himbauan Nara kita, pilihlah biro haji yang terpercaya dan memang memiliki izin haji khusus. Sebab jika salah memilih biro haji atau kebetulan memakai jasa biro haji abal-abal, potensi kena tipu cukup besar. Dana yang sudah dibayarkan hilang dan tidak jadi berangkat haji. Begitu pula jika berangkat haji dengan pola backpacker atau berangkat sendiri menggunakan visa bisnis atau visa ziarah. Maunya sih untung, tapi malah buntung. Haji backpacker atau berangkat sendiri ini biasa disebut di negara kita dengan haji ilegal. Haji ilegal ini tidak diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, meskipun haji backpacker, haji ilegal ini memiliki visa, tetapi visa yang digunakan bukan visa haji, namun visa ini sudah cukup bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi. Namun keberangkatan haji dengan visa ini, dengan visa bisnis, ini tidak bisa dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas seperti fasilitas yang diterima oleh jamaah haji resmi pada umumnya. Sobat Nara kita yang berbahagia, pada 27 Mei 2025, seorang WNI asal Madura berinisial SM ditemukan tewas kehabisan air, dehidrasi di tengah perjalanan dari Jeddah ke Mekah. SM ditemukan bersama dua calon jamaah haji backpacker lainnya yang berinisial J dan S. Ketiga WNI itu sebelumnya bersama dengan 10 orang lainnya sudah terlebih dahulu diamankan oleh aparat keamanan pemerintahan Arab Saudi karena terjaring razia saat perjalanan dari Jeddah ke Mekah. Oleh petugas, rombongan ini sebetulnya diarahkan kembali ke Jeddah. Bahkan mereka digiring semuanya oleh petugas tersebut, diantarkan sampai ke Jeddah. Nah, setelah sampai di Jeddah, SM mengajak J dan mengajak S untuk tetap melaksanakan ibadah haji dengan cara mereka sendiri. Mereka menolak menyerah. Kemudian mereka kembali masuk Mekah lewat jalur gurun pasir dengan menumpang taksi gelap. Nah, perjalanan ketiganya makin berbahaya saat sopir taksi menurunkan ketiganya di tengah gurun pasir karena takut terkena patroli, tertangkap kamera petugas keamanan. Ketiganya diturunkan oleh sopir, dipaksa oleh turun, dan kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Si sopir taksi itu kembali ke asalnya, ke Jeddah. Nah, di tengah perjalanan itu ketiganya mengalami dehidrasi. Kemudian beristirahat sebentar, naas. Dalam peristirahatan itu SM sudah tidak kuat lagi dan meninggal. Sementara J dan S ditemukan dalam kondisi lemah lunglai karena dehidrasi. J dan S kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh petugas yang menemukan saat itu. Ya, ketiganya berusaha menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal. Karena jalurnya ekstrim, cuaca panas, terik, suhu udara yang sangat-sangat panas menjadi penyebab korban mengalami dehidrasi akut dan tewas di lokasi. Ketiganya ditemukan oleh petugas patroli udara Arab Saudi melalui bantuan drone. SM akhirnya dimakamkan sebagaimana aturan yang ada di pemerintah Arab Saudi. Sementara J dan S
dibawa ke rumah sakit. Konsulat Jenderal Yusron B. Ambari mengingatkan bahwa berhaji lewat jalur ilegal itu sangat berbahaya dan melanggar hukum. KJRI Jeddah meminta dengan sangat agar WNI untuk selalu patuhi aturan haji resmi. Peristiwa ini mengingatkan bahaya besar haji ilegal yang tidak hanya berisiko dideportasi, tetapi juga nyawa. Sobat Nara kita, berhaji memang merupakan rukun Islam yang kelima, ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Butuh persiapan yang matang, baik secara fisik maupun secara finansial, termasuk kemampuan oleh calon jemaah haji dalam menghadapi kebijakan dan peraturan pemerintahan. Jika memang belum mampu, sebaiknya tidak usah memaksakan diri dengan menggunakan jalur ilegal. Selain melanggar hukum dan berbahaya, nyawa jadi taruhannya. Selain fenomena haji ilegal, musim haji tahun ini juga banyak ditemukan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Karena pemerintah Arab Saudi membatasi bahkan menutup visa untuk haji furoda atau via jalur undangan ini per 21 Mei 2025. Pemerintah Arab Saudi sendiri guna memastikan ibadah haji tahun ini berjalan tertib, aman dan sesuai aturan, menggelar razia besar-besaran. Petugas dikerahkan untuk menjaga setiap akses masuk ke kota Mekah. Direktur Keamanan Publik sekaligus Ketua Komite Keamanan Haji Pemerintahan Arab Saudi, Mohammed Al-Basami, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusir sedikitnya 205.000 orang yang berniat haji tanpa visa resmi, tanpa visa haji resmi. Mereka berasal dari berbagai negara dan mencoba memanfaatkan celah keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa izin sah. Data terakhir, 269.000 orang telah digagalkan upayanya masuk ke Mekah. Tidak hanya calon jemaah haji ilegal, tidak hanya calon jemaah ilegal yang digagalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi juga mulai meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan biro haji. Hasilnya, ada 415 perusahaan penyelenggara haji palsu dibongkar. 1.239 orang ditangkap karena terlibat pengangkutan jamaah ilegal dan 75.000 pelanggar peraturan haji dijatuhi sanksi administratif, bahkan hukuman. Sekali lagi, ini aturan yang ingin ditegakkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai negara penyelenggara haji. Jadi, tetap akan pergi haji dengan cara ilegal? Jangan ya sobat. Saya Abbas Effendi. Assalamualaikum.